Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mulai refleksi kita dengan meminta pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami ingin bersama-sama merenungkan keadaan diri kami di bawah terang firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan saja. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, tema kita pada saat ini adalah inner debate, atau saya merumuskannya sebagai konflik batiniah. Dan di tengah-tengah itu saya mulai dengan cuplikan dari Love Happens, yang di sana menampilkan seorang laki-laki yang menjadi penulis dan kemudian membangun apa yang dikatakan kelompok-kelompok di mana dia memotivasi mereka untuk keluar dari pergumulan batinnya. Love Happens, sebuah film yang sangat bagus. Di sana tokoh utamanya menjadi penulis yang terkenal, menjadi seorang motivator yang juga dikagumi oleh banyak orang. Tapi ia sendiri punya konflik batin yang sangat berat. Tokoh dalam bukunya yaitu kematian istrinya ketika mereka sama-sama sedang mengendarai mobil adalah bagian yang selalu terselubung pada sesuatu yang tidak mampu diceritakannya dengan terus terang. Sampai ketika oleh pendampingan seorang wanita yang juga punya konflik batin yang berat yang bersama-sama mendukungnya, ia akhirnya pada satu pagelaran yang didatangi oleh begitu banyak orang, dia mengungkapkan sebuah kebenaran dan membebaskan dirinya dari konflik batin. Ia menceritakan bahwa ketika kecelakaan itu terjadi, ada sedikit pertengkaran kecil dengan istrinya di dalam mobil, dan waktu itu dialah yang mengendarai atau menyopiri mobil itu. Saudaraku, ketika ia berjuang sekian lama untuk berani keluar dari konflik batinnya, itu adalah bagian yang sangat mengerikan, sesuatu yang ia sembunyikan bertahun-tahun, dan ia mempertaruhkan apa yang dikatakan sebuah karir yang dikagumi oleh orang lain. Ia mencoba menolong orang-orang untuk keluar dari konflik batinnya. Ia menolong untuk orang keluar menerima kenyataannya, menerima realita, dan kemudian berani maju ke depan. Tapi ia sendiri bergumul dengan begitu panjang untuk melewati konflik batinnya. Saya dan saudara punya inner debate, hal-hal yang kita sembunyikan, atau hal-hal yang kita tidak sanggup ungkapkan secara terbuka. Barangkali ketika kita kena PHK, dan kita tidak berani untuk menyatakan bahwa kita sedang kena PHK. Atau kita takut ketika pada saat ini fakta penyakit yang membuat kita gelisah karena kita takut pada reaksi-reaksi orang sekitar kita. Kita takut pada apa yang kita pernah lakukan yang bisa merusak reputasi kita, dan kita menyembunyikannya dengan satu pergumulan yang tidak pernah selesai. Kita juga merasa bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan. Stres dan depresi yang kalau kita ungkapkan risikonya kita rasa terlalu besar. Kita kadang-kadang takut juga untuk menerima perubahan yang harus kita jalani, dan tetap berpura-pura bahwa semua aman saja. Maka di tengah-tengah pergulatan yang disebut dengan inner debate, mari kita melihat apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 32 ayat 23 sampai 26. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu.
Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di Yabok, Yakub sedang bergulat dengan inner debate-nya. Dia bergulat tentang satu kondisi yang sangat menggelisahkannya, sebuah fakta yang ia harus berani lewati. Ia tahu kesalahannya terhadap Esau. Ia juga mengalami konflik batiniahnya ketika dia ingat bagaimana dia menipu ayahnya. Bagaimana ia kemudian menuruti bujukan ibunya dan melakukan satu pengkhianatan terhadap abangnya Esau dan juga ayahnya. Debat itu ada dalam batin Yakub dan tidak pernah selesai. Ia menjadi pelarian yang kehilangan semuanya. Dan di Yabok, ketika Yakub harus memilih untuk bersedia bertemu dengan Esau dan menghadapi apa yang dikatakan kebenaran yang mesti berani dikeluarkan dari dirinya, atau tetap menjadi seperti namanya, penipu. Nama itu membuat dia sendiri merasa tertekan dengan berbagai apa yang sudah dilakukannya, yang disembunyikannya, dan yang bertahun-tahun mendera hidupnya. Malam di Yabok adalah malam yang hening. Sebuah pilihan untuk Yakub maju terus atau tetap bertahan pada apa yang menjadi predikatnya. Dan di malam itu Tuhan melintas. Ini bagian yang sangat indah. Ketika Yakub bisa merasakan bahwa Tuhan hadir dan melintas, dan dia kemudian bergumul untuk tidak ditinggalkan Tuhan. Ini bagian yang sangat kuat ketika orang ingin keluar dari tekanan apa yang disebut dengan konflik batinnya. Yakub berkata, berkati aku. Ketika orang itu berkata, fajar hampir menyingsing, kau harus melepaskan aku. Yakub berkata, tidak. Aku tidak akan melepaskan engkau sampai aku diberkati. Sebab Yakub tahu, hanya dengan berkat Tuhan, ia akan maju menghadapi hidup di depannya dan merubah semua yang harus dijalani, diterima, diungkapkannya untuk menjadi sesuatu yang baru. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, nama Yakub kemudian diubah menjadi Israel. Seorang yang berjuang dan memenangkan pergumulan imannya, tetapi juga ia memenangkan konflik dirinya untuk maju menghadapi sebuah perjalanan melintasi Yabok. Saya dan saudara bergumul pada saat-saat kita punya konflik batin. Dan kita berjuang setengah mati, bahkan terus-menerus berpegang dan berkata, jangan lewati aku Tuhan. Berkati aku, sebab hanya dengan itu aku bisa membebaskan diriku, berani menghadapi konflik batinku dan keluar daripadanya. Ketika saya dan saudara-saudara meyakini ini, kita mungkin ingat bahwa sekarang ini banyak orang yang gampang sekali bunuh diri. Ada belakangan ini bahkan para hamba Tuhan yang buka konsultasi, mendengarkan keluhan orang lain, yang mencoba juga berani untuk keluar dari keluhannya dan tidak berhasil. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, mari kita jujur terhadap diri sendiri. Seperti Yakub tahu bahwa seluruh konflik batinnya harus diselesaikannya untuk maju melintasi Yabok, untuk bertemu dengan Esau, dan menghadapi wajahnya sendiri dengan berani. Saudara takut untuk menceritakan bahwa perubahan hidup itu menekan saudara? Saudara menyembunyikan sesuatu yang saudara sudah pernah lakukan sebab saudara tidak sanggup menghadapinya? Atau ketika diperlakukan orang lain dan saudara tidak sanggup untuk mengungkapkan kebenaran? Saudara takut bahwa hidup ternyata kemudian
amat sangat tidak bisa kita jalani ketika kita mencoba untuk menerobosi apa yang disebut dengan inner debate di hati kita. Kemenangan hidup adalah seperti yang Yakub alami. Tuhan melintas, Tuhan menawarkan apa yang disebut dengan kekuatan baru. Tapi Yakub harus berjuang dalam imannya. Yakub harus bergumul untuk tidak ditinggalkan Tuhan, tetapi diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama menggumuli iman kita. Janganlah inner debate di hati kita membuat kita melepaskan Tuhan. Hal yang amat mengharukan. Tuhan melintas dan menawarkan kehadirannya. Kadang-kadang kita bilang, saya orang beriman dan saya pasti bisa. Malahan seharusnya kita berkata, saya orang beriman, tolonglah saya Tuhan. Aku berlutut berjuang supaya aku tetap bertumbuh dalam imanku dan diberi kekuatan untuk menghadapi the real life of mine. Hidup yang sesungguhnya jujur dan kebenaran yang akan menolong kita untuk memasuki pengharapan yang baru dalam hidup. Namamu diubah menjadi Israel, kata Tuhan. Engkau bukan lagi Yakub. Sebab engkau berjuang seperti seorang raja, memenangkan pergumulannya di hadapan Tuhan dan bagi keturunan di depannya. Mari hidup dengan lega, terima perubahan, katakan apa yang sedang kau gumuli, minta doa dan dukungan orang lain, supaya kita kuat melewati apa yang mesti diterima, apa yang mesti dijalani, dan kita tidak lari dari realita kebenaran yang ada dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita.